Aku melangkahkan kakiku memasuki ruangan terakhir di rumah budaya keratonan. Mataku menjelajah seisi ruangan. Lalu, aku menghampiri sebuah hiasan yang terletak di sudut ruangan. Batik, batinku. Sudah kuputuskan. Aku akan menggunakan batik untuk videoku. Halo, nama saya Aisyah Raisa. Saya berasal dari SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Batik. Batik merupakan salah satu hasil kebudayaan Nusantara yang telah ada sejak zaman prasejarah, Hindu-Buddha, Kejawen, masa keraton, sampai sekarang. Motif batik mempunyai filosofi bagi perajin dan pemakai batik terutama pada masa Kasunanan Surakarta. Kerajaan Mataram Islam tercatat menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar yang berjaya di Pulau Jawa. Pada tahun 1755 Masehi, terlahir Perjanjian Giyanti yang memuat tentang Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Sri Susuhunan Pakubuwono III dan Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta masih melestarikan budaya Mataram, seperti menyelenggarakan grebek, sekaten, upacara adat, dan memakai batik dengan perangkat-perangkatnya, serta menjadikan batik sebagai baju adat keraton. Setelah runtuhnya kekuasaan Mataram Islam, para bangsawan dan kerabat keraton masih melestarikan budaya-budayanya, khususnya dalam tata berbusana. Terdapat perbedaan dalam warna dan motif batik di antara dua kerajaan. Kasunanan Surakarta menggunakan warna dasar coklat emas dengan latar berwarna krem, sedangkan Kasultanan Yogyakarta menggunakan warna biru gelap dan coklat dengan latar berwarna putih. Motif batik dua kerajaan hampir sama, karena dalam penciptaannya dipengaruhi keadaan sekitar keraton yang sama-sama dari generasi Kerajaan Mataram Islam. Pada tahun 1769, Pakubuwono III mengeluarkan aturan untuk melarang pemakaian motif batik tertentu kepada abdi dalam dan masyarakat di luar keraton. Pada video kali ini, saya menggunakan satu contoh motif batik, yaitu kawung. Pada motif batik kawung, polanya berbentuk irisan buah kolang-kaling yang bermakna bahwa dalam masyarakat Jawa, sebaiknya kebaikan hati tidak perlu diketahui orang lain. Konon, kawung diciptakan oleh Sultan Mataram dan hanya dikenakan oleh kalangan kerajaan. Interaksi antara budaya tidak hanya di dalam keraton, tetapi antara pemerintahan dengan Belanda dan dengan rakyat pengikut raja yang tinggal di luar keraton. Dahulu, pengerjaan batik hanya boleh dilakukan di dalam keraton, tetapi karena waktu pengerjaannya memerlukan waktu 1-2 bulan, maka abdi dalam membawanya pulang dan dibantu oleh istrinya. Itulah awal mula produksi batik bisa keluar dari keraton. Para perajin batik mendapat keterampilannya turun-temurun dari abdi dalam yang berdomisili di Laweyan. Lalu, batik diakui oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 dan membuat para perajin batik semakin kompetitif dalam memproduksi batik. Masing-masing mempunyai ciri khas sendiri dalam memproduksi batik. Bisa dari bahan, cara pengolahan, dan tekniknya. Muncul pembatik di atas kayu, lalu dengan teknik printing atau cap. Ada juga yang masih menggunakan alat tradisional seperti canting. Saat pertama kali menginjakan kaki di kota Solo, saya pun terkagum dengan melihat bis yang notabene-nya hanya alat transportasi tetapi berhiaskan batik. Hal inilah yang mendorong seorang penggiat kuliner di kota Solo untuk mengaplikasikan seni batik di atas cake atau roti. Di luar dugaan, hasil karyanya mendunia, tidak hanya mewakili kota Solo, tetapi juga mewakili Indonesia di ajang Book Fair Internasional di kota Frankfurt di Jerman, dalam bentuk buku tentang cara mengaplikasikan batik di atas roti. Hal ini sangat membanggakan, karena beliau mendapat kesempatan mengajar di luar negeri untuk mengenalkan batik kepada orang-orang dari mancanegara. Sudah sepatutnya
kita sebagai generasi muda berbangga akan hasil karya peninggalan dari pendiri Indonesia, terutama pendiri kota Surakarta. Dalam hal ini, batik yang menjadi ikon kota Surakarta.